Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Nawil Khairiyah dengan NIM 2186206043 akan menjelaskan tentang pengerjaan ujian tengah semester, sumber dasar dan bahan media pembelajaran dengan mana dosen pengampu Bapak Ari Robianto. Langsung saja. Yang pertama kita akan membahas soal yang pertama, yaitu apa saja hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan media yang tidak terpisahkan dari proses belajar dan mengajar di dalam pendidikan. Ya. Fungsinya untuk apa adanya tujuan pembelajaran itu sendiri, bahwasanya guru dituntut untuk dapat memilih dan menggunakan media pembelajaran yang baik. Namun demikian juga, guru sering memilih media pembelajaran yang kurang tepat. Oleh karena itu, guru harus memilih pengetahuan yang cukup tentang media pembelajaran. Bahwasanya apa saja dasar strategi pertimbangan untuk memilih media sangatlah sederhana, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Media pembelajaran itu sendiri harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, kalau ada istilahnya, if the media fits, use it. Adanya media yang baik, maka gunakanlah itu. Yang pertama, subjektivitas di dalam memilih media pembelajaran pengajaran harus dihindari. Artinya apa? Guru tidak boleh memilih suatu media pembelajaran atas kesenangan pribadinya. Yang kedua, program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun kedalamannya. Terkecuali jika program itu hanya dimaksudkan untuk mengisi waktu senggang saja. Ya. Yang ketiga selanjutnya yaitu sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang menerima informasi yang sesuai, informasi sesuai pengajaran melalui media pengajaran atau pembelajaran. Pada tingkat usia tertentu, dalam kondisi tertentu, anak didik mempunyai kemampuan tertentu pula, baik cara berpikirnya, daya imajinasinya, kebutuhannya maupun daya tahan. Daya tahan apa? Daya tahan dalam belajarnya, ya. Yang selanjutnya yaitu situasi dan kondisi. Guru perlu mempertimbangkan ini. Kenapa? Karena situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi situasi dan kondisi sekolah serta situasi dan kondisi peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran. Untuk selanjutnya meliputi apakah dengan menggunakan media pembelajaran itu guru dan murid dapat diserap, ilmu yang disampaikan oleh guru dapat diserap dengan mudah oleh peserta didik. Lanjut saja untuk soal yang kedua, bagaimana sifat media itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada audio visual dan audio visual. Ya, langsung saja yang pertama ada media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Misalnya apa? Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contoh media yang dapat dikelompokkan dalam media audio diantara seperti radio, tape, recorder, telepon, dan lain-lain, masih banyak. Yang kedua yaitu media visual. Media visual atau yang mengandalkan indera penglihatan. Media visual itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam contohnya apa? Yang pertama ada foto. Foto meliputi ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar atau yang lain-lainnya. Ya. Untuk selanjutnya media visual gerak contohnya yaitu gambar-gambar proyeksi yang bergerak seperti film atau yang lainnya. Yang ketiga ada media audio visual, gabungan keduanya, yaitu media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audio visual dibedakan menjadi 2. Yang pertama audio visual diam dan audio visual gerak. Media itu pun juga bisa diantara seperti yang diam seperti TV gitu. Kalau media audiovisual gerak diantaranya seperti film yang bersuara, seperti itu. Baik,
selanjutnya yaitu soal yang ketiga, sejauh mana pemahaman kita tentang sumber belajar, media belajar, serta bahan ajar. Jelaskan ketiga istilah itu dengan serinci-rincinya. Oke, yang pertama, langsung saja kita tentang sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar yaitu yang menjadi penyebab terjadinya proses pembelajaran. Kalau zaman sekarang sumber belajar itu bukan hanya dari satu sumber saja, melainkan banyak sumber. Kita bisa menggunakan sumber itu bukan hanya dari guru, tetapi juga dari konten di internet, buku, lingkungan. Saat ini sudah terjadi revolusi sumber belajar, yang mana semakin banyak yang bisa kita hasilkan untuk mendapatkan pembelajaran. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Adalah suatu yang menjadi medium atau perantara untuk menyampaikan pesan atau mengkomunikasikan sesuatu. Jadi apa saja media pembelajaran itu? Media pembelajaran banyak sekali ya. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari media pembelajaran. Misal dalam pembelajaran media matematika. Jadi kita bisa menggunakan untuk contohnya seperti jaring-jaring kubus. Kita bisa menggunakan lingkungan sekitar kita untuk bagaimana jaring-jaring kubus itu bisa terbentuk. Misal anak yang pertama dididik untuk bagaimana contoh penerapan media, bagaimana contoh penerapan jaring-jaring kubus pada sehari-hari. Nah, untuk medianya kita bisa menggunakan contoh yang pertama. Kita bisa menggunakan contoh bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah berbentuk apa anak-anak? Oh, berbentuk kubus. Dari situ kita bisa menggunakan dari awal bagaimana bangun itu bisa terjadi, bagaimana antar sisi-sisinya bisa menjadikan satu kesatuan yang bagus seperti itu. Selanjutnya yaitu bahan ajar. Bahan ajar adalah segala sesuatu yang digunakan dalam penyusunan desain pembelajaran. Ya, banyak sekali terdapat beberapa jenis bahan ajar. Seperti apa? Seperti bahan ajar cetak, bahan ajar visual, bahan ajar audio visual, bahan ajar multimedia, dan banyak lagi. Ya, salah satu yang paling sering didengar sebagai bagian dari bahan ajar adalah modul. Modul itu merupakan salah satu referensi yang selalu digunakan oleh para peserta didik untuk mempersiapkannya. Kalau modul seperti yang tadi, sumbernya kita dapat dari modul. Kalau medianya bisa kita kreasikan sendiri. Bagaimana yang perlu kita lakukan, bagaimana yang perlu kita bantu untuk memahamkan murid-murid. Salah satu fungsi terpenting modul adalah untuk bagaimana dia akan mendapatkan ide untuk membuat media pembelajaran. Jika dalam modul tersebut penyusunannya, yang pertama apa saja referensinya, kalau untuk pemahaman murid sendiri seperti itu. Soal yang selanjutnya, yaitu jelaskan gambar sesuai dengan pemahaman kalian. Di situ dalam gambar tersebut bisa kita lihat bagaimana satu paduan antara guru, media, dan juga murid. Bagaimana kesatu paduan hubungan guru yang merupakan hubungan guru yang menjadikan media itu sangat penting dengan murid. Berbicara tentang guru, maka tidak jauh berbeda dengan metode dan media yang diterapkan oleh guru di sekolah. Bagaimana pintar-pintarnya seorang guru mencari referensi media pembelajaran yang paling sesuai, yang paling efektif, yang akan diterima oleh murid. Karena apapun itu media yang bisa membuat peserta didik merasa tertarik,
membuat peserta didik merasa tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Dan medianya pun juga dapat merangsang pemikiran, minat, dan rasa ketertarikan siswa terhadap materi yang akan disampaikan oleh guru. Dan bila mana bahwasanya peran guru merupakan peran utama bagi pemahaman siswa, bagi bagaimana siswa itu bisa menerima pengajaran yang baik, menerima pengetahuan yang baik, itu pun juga berasal dari guru. Ketika guru sekreatif mungkin menggunakan media pembelajaran, yang mana media tersebut menjadi penghubung antara materi dengan pemahaman siswa, guru akan lebih mudah menyampaikan pembelajaran pada siswanya. Untuk media pembelajaran itu, mengapa media dirancang sedemikian rupa? Mengapa media itu dirancang sedemikian kreatif mungkin? Karena seiring dengan perkembangannya media pembelajaran, seiring dengan semakin baiknya, semakin canggihnya media pembelajaran yang diterapkan pada guru, maka siswa itu pun juga akan semakin paham, karena siswa merupakan satu kunci utama objek dari pengajaran seorang guru tadi. Ya, jadi media pembelajaran merupakan salah satu model pembelajaran yang bagian penting untuk perencanaan instruksional. Merupakan media yang digunakan untuk membantu memperjelas prosedur pada saat guru mengajar, untuk menciptakan hubungan serta keadaan keseluruhan dari apa yang didesain dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, pentingnya media pembelajaran pun bahwasanya bagaimana guru itu bisa mengembangkan dirinya dengan baik, berupa informasi, gagasan, keterampilan, nilai, dan cara berpikir dalam meningkatkan kapasitas berpikir secara jernih, bijaksana, dan membangun keterampilan sosial antara guru dan siswa. Sekian, terima kasih kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang sangat kurang dipahami, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Besar harapan kami untuk diterimanya pengumpulan lembar jawaban ini. Kurang lebih kami tutup. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.